Selamat siang teman-teman. Jadi jumpa lagi dengan saya ya. Siang ini masih di lokasi yang sama, cuma ini mau bahas topik yang berbeda teman-teman ya. Ya, ini depan saya banyak burung bangau ya dan bebek. Ini sampean lihat ya, nanti burungnya pada kesini ya. Tak lempar pakai snack kacang ya. Nih lihat ya, 1, 2, 3. Pada kesini ya. Tuh. Nih lagi ya, tak lemparin ya kacang ya teman-teman ya. Ji loro telu jak. Wong kancane sing weruh langsung padha rene ya. Itu yang belakang nggak pada lihat sih ya. Nih. Tak lempar lagi teman-teman ya. Huh. Kalau tadi ada yang lihat di belakang ya, terus terbang satu, terbang semua ke sini ya. Soalnya di sana juga ada yang ngasih makan, itu mbah-mbah. Huh. Tuh pada kesini ya. Nih lagi nih. Huh. Lagi nih. Huh. Minta kasih banyak nih. Ja. Tuh. Udah kesini ya. Lagi teman-teman ya. Wah. Tuh. Nah, jadi saya beli snack ini ya. Beli snack kacang ini di Gyomu. Murah teman-teman, 99 yen atau 10.000 rupiah. Sambil makan kacang ya teman-teman, sambil memandang indahnya ya momen sekarang ya. Di sini ada banyak ya sinar matahari ya, cerah, pohon-pohon hijau ya yang rimbun. Itu depan itu hutan teman-teman ya. Nanti kalau ke depannya lagi pantai teman-teman ya, pantai pasir putih. Cuma ya saya nggak nyuting di sana teman-teman ya, soalnya anginnya kenceng ya, berisik. Nanti suara saya nggak kedengeran saya ngomong apa. Kalau di sini kan masih kedengeran ya, soalnya kan pohonnya banyak, jadi angin pantai nggak sampai sini ya suaranya. Tak sambil makan kacang ya teman-teman ya, ngelih soalnya lapar. Nah, sekarang saya ya mau bercerita kenapa saya bisa sampai bekerja di Jepang ya. Sebenarnya bukan karena kebutuhan teman-teman ya. Sebenarnya bukan karena itu ya. Impian saya ya pergi ke Jepang tuh sudah dari zaman saya SD ya, kecil ya. Jadi waktu itu ya, saat saya masih hidup di Jakarta ya, tepatnya di Cililitan ya, Jakarta Timur. Itu saya sampai kelas 3 SD teman-teman ya. Kelas 4 SD saya pindah ke Pati ya, Jawa Tengah, di kampung halaman bapak saya. Jadi waktu di Jakarta dulu ya, sepertinya di waktu saya kelas 2 SD teman-teman ya. Waktu kelas 2 SD itu jarang ya yang punya TV teman-teman ya. Jarang banget. Yang punya TV itu kelas 2 SD berarti tahun 94 teman-teman ya. 1994 itu masih jarang yang punya TV. Yang punya TV itu orang-orang yang punya uang lah ya. Nah, waktu itu gak tahu kenapa ya bapak saya beli TV ya. TV-nya tuh ya kecil ya, 14 in ya. Cuma ya sudah berwarna ya, nggak hitam putih.
berarti bapak saya punya uang ya. Cuma yang kontraknya tinggalnya di kontrakan ya, 3 petak teman-teman ya, kecil. Jadi pemukiman yang padat ya, penduduk ya, di Cililitan Jakarta Timur itu dekat. Ini teman-teman ya, PGC ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dekat CTC ya, Cililitan Trade Center apa kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Iya, CTC, Cililitan Trade Center. Di situ ya, dulu ngontraknya itu. Itu sudah waktu kelas 2 SD itu anime ya. Yang pertama saya lihat dulu ya, yang dari Jepang itu adalah Astro Boy teman-teman ya. Itu anime pertama ya. Kalau tayangan ya, yang dari Jepang itu serial ya, serial TV, serial anak-anak dari Jepang itu bukan anime ya, tapi orang ya. Itu namanya, judulnya Satria Baja Hitam temennya, KBH ya. Itu serial TV, serial Jepang ya, yang saya lihat pertama kali itu Satria Baja Hitam. Kalau kartun itu anime Astro Boy waktu zaman dulu 1994 ya. Nah, ketika saya pindah ke Pati ya, kampung halaman bapak saya, dengan TV yang sama ya, dibawa pindah ya. Itu ada di channel namanya Indosiar ya. Hari Sabtu sama Minggu saya dibombardir ya sama kartun ya, anime ya. Dari Dragon Ball. Tapi Dragon Ball itu udah dari zaman kelas 2 SD udah ada itu teman-teman ya. Cuman dari kecil itu ya, Goku dari kecil. Ada Bulma, ada Krillin itu ya, sama Tenshinhan. Itu dari kecil ya. Kelas 2 SD udah ada itu. Cuman yang paling pertama Astro Boy, baru itu setelah itu Doraemon, barulah Dragon Ball teman-teman. Nah itu di kampung ya, malah di channel Indosiar banyak ya, dari jam 7 pagi udah ada itu kartun ya, anime Jepang ya. Jam 7 pagi sampai jam 12 siang, bayangin teman-teman, Sabtu sama Minggu. Nah, dari kebanyakan melihat itu ya, anime-anime Jepang, jadi dari kecil tuh saya ada impian ya buat pergi ke Jepang. Waktu itu ya pengen aja menikmati kehidupan di Jepang ya, budayanya. Karena sering terpapar ya dengan budaya-budaya Jepang ya, suka aja yang lihat orangnya di TV ya, ramah-ramah ya, perempuannya ya, laki-lakinya juga penuh dengan semangat ya kerjanya. Dan kesampaiannya ya pas sudah nikah, udah punya anak ya, baru pergi ke Jepang ya. Dulu saat lulus sekolah ya, sempat ya ingin pergi ke Jepang ya. Jadi saya sempat nanya-nanya ya, dulu kan di kampung nggak tahu teman-teman ya, belum sebanyak sekarang informasinya ya, bertebaran di mana-mana ya, di YouTube, di media sosial, Instagram, segala macam ya, di internet. Semenjak internet datang, dulu zaman saya lulus SMA internet belum begitu booming teman-teman ya. HP pun dulu saya HP jadul teman-teman ya. Ya internet sudah ada, cuman ya harus ke warnet yang bayar ya. Waktu itu kan kalau ke warnet bayar kan kadang eman-eman uangnya teman-teman, sayang sama uangnya. Jadi ya kurang informasi teman-teman ya. Jadi saya cuma nanya ya sama temen yang udah pergi ke Korea dulu. Cuma lama prosesnya ya Korea teman-teman. Saya tanya itu lewat mana, dia sih lewat kayak yayasan gitu ya. Cuman
Kalau mau coba tanya di eh, departemen apa gitu ya, tenaga kerja gitu katanya, ke pemerintah gitu di Pati ya. Saya coba nanya ke situ ya, di kantornya ya. Pokoknya tenaga kerja dan apa gitu ya. Saya tenaga kerja, jadi dia mengayomi tenaga kerja di domestik dan luar negeri. Nah, saya tanya ya, ini kalau mau ke Jepang gimana? Harus ada ini jaminan sertifikat tanah sama uang sebesar berapa puluh juta gitu di bank. Wah, mana ada saya uang segitu gitu ya. Ya saya cuman pulang dari situ, saya cerita doang ya, zaman dulu ya, umur 18 tahun, lulus sekolah ya, lulus SMA. Cuma cerita ke orang tua, katanya harus jaminan gitu. Wah, mahal temen, rano duit teris nih. Akhirnya ya mimpi hanya sekedar mimpi teman-teman ya. Nggak berjalan ya. Seiring waktu sampai saya sudah menikah, punya anak ya. Awalnya nggak kepikiran Jepang ya, sudah hilang keinginan saya ya. Ya mau gimana kan, sudah anak, udah ada istri, udah ada tanggungan. Takdirullah ya, dilalah kok ya kerjanya gitu ya. Semakin lama tuh semakin turun ya gaji yang saya terima, karena saya pindah-pindah kerja ya, karena kerjanya kontrak terus teman-teman. Gimana mau langgeng ya, mau kartap itu ya dilalah ya nggak diangkat ya gimana. Terakhir tuh gajinya 2,5 juta teman-teman ya, nggak ada lemburan 2,5 juta ya di tahun 2024 awal-awal itu ya. Saya terakhir itu kerja, saya kerja sampai Februari 2024 ya, itu gaji saya 2,5 juta rupiah teman-teman. Dengan UMR saat itu tuh 5 juta harusnya ya, cuma gajinya 2,5 juta. Bayangkan saya di sana ngontrak rumah, ada anak, ada istri ya. Ya bayangin lah teman-teman ya, saya hidup sendiri di Cikarang dengan gaji 5 juta aja pas-pasan kadang ya. Ini 2,5 juta ya, untungnya istri saya pinter ya ngelola uangnya, jadi ya cukup-cukupin lah uang segitu ya. Mau gimana lagi ya. Nah, di situ saya mulai merenung ya teman-teman ya. Memang kita harus selalu menyadari diri ya. Sadaran itu penting teman-teman, supaya kita tuh bisa tenang. Entah kenapa waktu itu saya terus merenung ya, malam-malam ya, sendiri di kamar. Jadi kan kamarnya kan dua teman-teman ya di rumah yang saya kontrak itu. Jadi kamar buat tidur sama kamar buat gudang ya. Cuman bukan gudang sih, kamar intinya kamar kosong lah ya, buat sholat kayak gitu. Ya merenung di situ ya, nggak sholat, cuman diam doang, duduk ya, lampu gelap tak matiin ya, merenung aja ya. Ketika tenang ya, entah kenapa ada inspirasi ya, kenapa kok nggak nyoba ke Jepang ya. Nah saat ada inspirasi itu saya mulai bergerak ya, nyari info di internet, di YouTube ya. Oh ternyata dilala saat saya bergerak ketemu ya teman ngenalin, ini ada program Tokute Gino ya, teman waktu tes interview teman-teman ya, pas saya nganggur itu. Ini ada program Tokute Gino mas, masuk aja nih di grup Telegram gitu. Orangnya sekarang juga udah di Jepang ya, dia duluan malah. Jadi sempat magang, terus dia berangkat lagi ya ke Jepang lagi. Cuman lewat LPK yang beda kalau nggak salah. Cuman dia lewat LPK teman-teman. Nah terus saya coba tuh dari masuk grup Telegram,
mencari informasi di Google, internet, dan YouTube. Akhirnya saya bisa sampai di sini teman-teman ya. Sendiri ya, nggak lewat LPK, ya belajar sendiri. Ya karena sudah itu ada tekad teman-teman ya, ada kehendak ya, bukan keinginan teman-teman, beda ya. Kalau kehendak kan karena kita butuh ya. Jadi kita kalau kehendak itu kita butuh, saat kita menjalani proses tuh kita nikmatin teman-teman ya, nggak ngawang-ngawang sampai nggak ngawang-ngawang tujuannya ya, nggak ngawang-ngawang goalnya ya. Jadi nggak mikirin ke Jepangnya terus, cuman ya mikirin apa yang proses yang bisa saya lakukan sekarang ya di sini, dan saya menikmati itu gitu ya. Itu teman-teman ya. Ya seperti teman-teman kalau lagi ujian ya, itu kalau sampean nggak ada kehendak ya, cuman ingin ya supaya lulus tapi kehendak nggak ada, ya energi kita cuman habis untuk ngawang-ngawang ya keinginan itu, nanti lulus gini-gini, cuma nggak gerak-gerak akhirnya ya, hanya sebatas keinginan. Itu bedanya teman-teman. Nah kalau keinginan misalkan nanti tercapai, nanti ada keinginan lagi gitu ya, jadi nggak ada habis-habisnya, akhirnya yang ada cuman penderitaan teman-teman. Beda kalau kita kehendak, karena kita sudah di state tenang ya, keadaan yang tenang ya, akhirnya kita bergerak dengan sadar ya, dengan ketenangan. Jadi saat bergerak menjalani proses itu ya kita menikmati ya, nggak gelisah, nggak capek ya, nggak bosen ya. Beda kalau misalkan karena keinginan ya, atas dasar keinginan ya, itu kita belajar tuh rasanya berat ya, tuh rasanya bosen gitu, rasanya pengen ngapain tidur, kayaknya nggak tenang gitu ya. Karena nggak tenang itu ya, state-nya tuh nggak tenang. Jadi digerakkan oleh rasa keinginan ya, ketakutan, kekhawatiran. Nah itu ya karena dari kecil ya, dari kelas 2 SD udah terpapar budaya Jepang, anime ya, film-film Jepang, serial Jepang ya, akhirnya tanpa sadar ya saya ada tekad untuk ke sini ya, ada mimpi untuk bisa ke Jepang. Cuma ya nggak ngoyo ya, berjalan aja mengalir ya teman-teman ya, karena sudah disadari ya, direnungi bahwa ini jalannya ya, akhirnya ya kita bergerak ya dengan penuh kesadaran, menikmati setiap proses yang kita lakukan sekarang gitu teman-teman. Jadi udah nggak ada keinginan ya, cuma jalan aja, udah gerak aja ya. Beda kalau kita ingin terus ya, karena paradok teman-teman ya, semakin kita menginginkan semakin jauh ya, malah nggak kejadian gitu ya. Nah kayak gini teman-teman ya, nih ini tangan saya kan ada bayangan ya teman-teman. Tuh semakin saya kejar dia semakin menjauh gitu ya. Tuh gitu ya, bayangan tuh semakin dikejar semakin menjauh. Itu seperti keinginan ya, semakin kita menginginkan itu semakin nggak kejadian teman-teman. Justru semakin kita nggak ingin, kita udah nggak ingin, malah keinginan itu mengejar kita ya. Jadi tahu-tahu tuh kejadian aja pak, pas kita sadar oh ini dulu yang pernah saya pengen, cuman karena saya udah nggak pengen malah kejadian. Jadi saat sampean mengejar bayangan ya, bayangan itu semakin menjauh ya, kayak gini ya. Ini tak kejar kan semakin jauh ya teman-teman ya, tangannya tuh. Tapi kalau saya berbalik ya, berpaling dari bayangan menuju sinar matahari ya, nih kayak sepatu saya ini ya, menuju sinar matahari, bayangan itu mendekat ya, jadi mengikuti kita teman-teman ya. Ya jadi seperti itu ya keinginan teman-teman ya. Ketika kita berpaling dari keinginan,
kita melepaskan ya segala keinginan. Jadi ya berpaling dari keinginan, fokus pada prosesnya ya, menikmati proses yang ada di momen sekarang di sini ya. Jadi nggak ngawang-ngawang di masa lalu ya, menyesali kegagalan masa lalu, atau ngawang-ngawang di masa depan ya. Keinginan kan masa depan ya, yang ada malah khawatir ya. Karena saat ada keinginan berarti kita masih belum cukup teman-teman ya, masih merasa kekurangan. Semakin kita menginginkan ya semakin kita kurang ya, akhirnya enggak kejadian ya. Semesta itu tidak merestui gitu. Misalkan kita enggak ada keinginan ya wes dadi ora apa-apa, aku wis tenang ya, wis cukup. Karena saat kita tenang ya, itu kan saat kita menyadari ya, kita tenang, itu kan yang rasa damai teman-teman ya. Kita merasa berlimpah ya, kaya ya, merasa keberlimpahan, kekayaan di dalam diri kita. Nah, dengan rasa itu ya kita ketika sudah tenang bergerak atas dasar kekayaan ya. Rasa kaya, rasa berlimpah, rasa tenang. Jadi udah nggak kepikiran, karena saat kita menyadari pikiran kan pikiran hilang ya, keinginan hilang, segala macam hilang ya, ada tenang ya. Justru nanti malah dulu yang pernah kita inginkan itu malah mengejar kita ya, mengikuti kita. Cuman ya kejadiannya tuh nggak terduga teman-teman. Tahu kejadian, tahu udah di Jepang gitu. Padahal dulu saya pengen ke Jepang gitu. Pas sudah nggak ingin malah sampai ke Jepang. Kayak gitu teman-teman. Ya itu ya kenapa saya akhirnya memutuskan ke Jepang, karena latar belakang dulu ya waktu kecil sering terpapar oleh budaya-budaya Jepang ya teman-teman ya. Ya itu ya teman-teman ya. Cerita singkat ya tentang kenapa kok bisa sampai di Jepang sekarang ya. Ya udah itu aja teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kehidupan teman-teman. Yang teman-teman sedang kesini ya nikmati prosesnya ya. Yang ada impian kesini nikmati prosesnya. Sudah ada tekad bulat ya, nikmati ya setiap proses belajarnya di momen sekarang ya. Jadi nanti ketika sampean menikmati ya proses belajarnya, tahu-tahu udah sampai sini aja gitu. Jadi nggak usah diawang-awang ya kepinginannya itu ya, lupakan saja. Cukup fokus pada prosesnya saja ya, bergerak ya atas dasar ketenangan, kedamaian ya teman. Udah itu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu. Amin.